Saudara-saudari terkasih, pengalaman ditolak oleh orang-orang yang dekat dengan kita atau oleh teman kita sendiri adalah pengalaman yang sungguh menyakitkan. Apalagi kita sudah lama hidup bersama, sudah saling memberi, saling menolong, saling membantu, tetapi pada suatu ketika kita ditolak dan tidak diakui. Itulah juga pengalaman yang dialami oleh Yesus. Selama 30 tahun dia tinggal di Nazaret bersama dengan orang-orang sebayanya sejak kecil. Ada juga yang sudah tua, dengan segala dinamika kehidupan yang ada di tempat itu. Namun ketika Yesus mulai tampil melaksanakan tugasnya, sesudah dia kemana-mana memberitakan kerajaan Allah, dia sampai ke kampungnya sendiri. Dia mengajar di rumah ibadat mereka. Dan apa yang terjadi? Ternyata orang-orang sekampung itu tidak mengakui dia, tidak percaya bahwa apa yang dikatakannya itu adalah satu kebenaran. Alasan dari penolakan terhadap Yesus sesungguhnya bila ditelusuri secara lebih jauh adalah karena kecemburuan mereka terhadap identitas sosial Yesus. Bahwa Yesus yang mereka kenal dari keluarga tukang kayu yang sederhana, yang bisa dikatakan tidak terlalu menonjol di tengah-tengah kehidupan masyarakat di situ, tiba-tiba dia tampil secara mendadak, muncul di tengah-tengah mereka, di mana dia bisa berbicara dengan penuh kuasa, mengadakan banyak mujizat, dan mengajar mereka tentang hukum Taurat, mempunyai banyak pengikut. Jadi kecemburuan akan popularitas Yesus, akan apa yang dimiliki oleh Yesus, itulah yang menjadi alasan utama penolakan orang-orang sekampungnya. Bagaimana mungkin orang yang sederhana, yang punya pemahaman yang sebelumnya tidak terlalu mendalam mengenai hukum Taurat, ternyata bisa menguasai bahkan mengajar di bait Allah. Ini suatu yang tidak biasa. Hanya orang-orang yang belajar, yang sudah mengikuti mungkin kursus dapat melakukan itu. Apa yang menjadi dasar dari kecemburuan itu pun juga bersumber dari pengenalan mereka akan Yesus yang manusiawi. Mereka akhirnya menutup mata, menutup hati akan apa yang diajarkan oleh Yesus, akan keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus bagi mereka, akan kesembuhan, akan mujizat-mujizat yang bisa dilakukan oleh Yesus. Nah, saudara-saudari terkasih, peristiwa yang sama, pengalaman Yesus itu juga menjadi pengalaman manusiawi kita. Seperti dikatakan di awal tadi, kita sering, seperti dikatakan dalam pepatah itu, menilai sebuah buku dari sampulnya. Dengan melihat sampul, seolah-olah kita sudah menghakimi, menentukan, inilah isinya, inilah yang mau dikatakan oleh buku ini. Jadi ini suatu kecenderungan kebiasaan yang salah. Dan itulah yang terjadi kepada Yesus. Dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, baik secara beriman maupun dalam hidup konkret harian,
kita bertemu dengan pengalaman seperti ini. Mungkin di gereja juga bisa terjadi. Kecenderungan kita memilih-milih siapa yang berkhotbah. Kalau pastor Redemptus yang bawa, semua hatinya sudah langsung gembira, senang. Tapi kalau pastor Gindo ya biasa-biasa. Ada kecenderungan seperti itu. Atau di stasi juga. Kalau pengurus gereja yang ini yang membawakan renungan atau ibadat, semua gembira dan senang. Kalau ada yang lain kurang bersemangat. Jadi ada ya kecenderungan memilih-milih. Dan ini akhirnya menghalangi kita untuk mencapai apa yang menjadi inti dari kegiatan ataupun usaha kita. Bahwa sesungguhnya ya, setiap usaha yang kita lakukan, kiranya kita tidak langsung dengan penilaian dari luar. Tetapi mari kita kenal lebih dalam dan akhirnya kita memutuskan apa yang harus kita lakukan. Kita sering menutup mata dan hati terhadap kebaikan dan perbuatan baik dari sesama. Karena kita mengukurnya dari ukuran manusiawi belaka. Kita melihatnya dari tingkat popularitas, tingkatan sosial, jabatan, latar belakang orang tertentu. Inilah yang mau disampaikan kepada kita pada hari ini oleh Injil, supaya dalam hidup sehari-hari janganlah kita terlalu cepat untuk membentengi diri dengan pikiran yang sempit. Setiap hari kita dipanggil untuk mengubah mindset, cara berpikir kita. Bahwa dari orang-orang sederhana pun bisa muncul, bisa lahir peristiwa-peristiwa besar. Dalam waktu yang singkat pun bisa juga orang berubah menjadi orang yang terkenal. Dalam Injil dikatakan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Dan sesudah berpuasa dia mewartakan langsung, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Selama 40 hari sungguh-sungguh Yesus mengalami pengalaman yang intensif mendalam bersama dengan Allah. Berhadapan dengan segala godaan, tantangan dari alam, ya, dari setan yang menggoda dia untuk berbalik dari Allah, dari misinya, tapi dia tetap kuat. Dia tetap berpegang teguh pada sabda Tuhan. Dan inilah juga yang menjadi panggilan bagi kita. Dalam waktu singkat pun ya, kita bisa membuat sesuatu yang besar, yang mencengangkan, seperti yang dilakukan oleh Yesus. Bila mana kita mempersatukan diri dengannya, mau menerima dia. Konkret dalam hidup berkeluarga, saudara-saudari terkasih, pengalaman yang sama selama ini sering saya mendengar. Konflik itu muncul karena latar belakang yang berbeda. Suami istri, satu dari kalangan ya mungkin orang kaya, terhormat, dan istrinya mungkin dari yang sederhana. Pada awalnya hal-hal seperti itu latar belakang tidak menjadi persoalan karena cinta yang meluap-luap. Tetapi dalam perjalanan bisa juga berubah. Bisa muncul kekecewaan, mengapa saya harus memperistri yang seperti ini? Bisa jadi itu terus sepanjang hidup menjadi sumber kekecewaan. Atau juga persaingan di antara suami istri berkaitan dengan penghasilan. Ada juga istri yang melecehkan suaminya karena penghasilannya lebih sedikit, karena kemampuannya, karena mungkin ya latar belakangnya yang tidak punya banyak keahlian untuk menghasilkan uang bagi kehidupan keluarga. Bahkan di antara anak-anak sendiri pun sering terjadi kecemburuan. Anak yang paling kecil bisa menjadi lebih berhasil, lebih hebat dengan ketekunannya dibanding dengan mungkin abangnya yang mendapat banyak perhatian, mendapat banyak fasilitas,
tapi hasil yang dia terima minim dan sedikit. Bahkan ada yang gagal. Karena itu, ya, untuk sampai kepada satu persaudaraan, kebersamaan yang sungguh-sungguh, dibutuhkan penerimaan satu sama lain atas segala kekurangan, kelebihan yang dimiliki. Menerima saudara-saudari apa adanya, itu akan membuat kita semakin kaya. Dan banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Semoga sabda Tuhan menguatkan kita hari ini untuk senantiasa meniru semangat Yesus, walaupun ditolak di kampungnya, di antara orang-orang yang dia cintai, namun dia tidak mundur, terus maju mewartakan karya kasih Tuhan. Amin.